selamat datang kembali di podcast kami, podcast KAM. Perkenalkan, nama saya Putri sebagai host dan di sini kita kedatangan narasumber spesial nih dari Prodi Multimedia. Siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Azila Zahra. Aku berasal dari Prodi Multimedia. Oke, jadi sekarang di sini kita akan berbincang tentang Prodi Multimedia. Oke, langsung aja. Kenapa sih Kakak Azla ini bisa masuk ke multimedia? Aku masuk multimedia yang pertama karena emang ada kemauan juga dan hobi gitu. Dan untuk latar belakang aku tuh nggak ada sama sekali kayak bagian komputer, bahkan untuk animasi, videografi itu nggak ada sama sekali. Dan aku tertariknya karena masa aku di sekolah itu ada namanya ekstrakurikuler multimedia gitu. Dan itu masih basic aja gitu kayak videografi, fotografi, belum ada desain poster. Kok desain poster karena itu pengalaman dari OSIS kan, PDD itu. Jadi desain itu suka gitu. Nah, untuk latar belakangku tuh sekolah itu madrasah aliyah yang dimana tuh lebih fokuskan ke agama gitu. Nah, aku karena ada hobi videografi, fotografi, dan desain poster segala macam gitu, aku tertarik gitu untuk masuk multimedia di Politeknik gitu karena aku juga cari tahu gitu kan ternyata multimedia itu ada loh program studinya dan itu di Politeknik gitu nggak jauh dari luar gitu. Saya juga masuk situ ya. Yeah. Jadi kan udah di Politeknik nih sekarang, udah di Prodi Multimedia. Apa aja yang diajari di multimedia? Apakah dari nol atau gimana? Di pengalaman aku dari semester 1 itu bener-bener dari nol sih diajarin sama dosennya dari awal kita tahu gitu kayak komputer itu apa aja sih gitu sistemnya gitu mulai dari pemrograman ataupun kayak apa ya pokoknya ngoding tuh ya desain ngoding itu emang benar-benar dari nol gitu dan walaupun nggak bisa diajarin gitu ya jadi kayak apa ya kita menikmati juga dari bukan cuman mengetahui kayak oh multimedia tuh desain, videografi, fotografi, tapi kita juga emang benar-benar tahu basic komputer itu tuh gimana sih perangkat lunaknya, ininya segala macam lah gitu. Ya emang benar dari nol gitu. Ini kakak ini udah semester berapa kalau boleh tahu? Aku udah semester 4. Oke, jadi udah banyak dong keluh kesahnya. Boleh nggak diceritain sedikit-sedikit keluh kesah yang ada di multimedia? Untuk keluh kesah sebenarnya banyak, cuman kan nggak mungkin semuanya kita ceritakan gitu bocorin kan. Dikit aja. Ya bocorin sedikit aja. Jadi untuk keluh kesah aku sih karena yang latar belakangnya sebelumnya aku madrasah aliyah yang berfokus pada agama itu bener-bener kayak shock gitu. Karena masuk aku kira kita ambil prodi multimedia langsung desain, fotografi, pokoknya fokus pada hal itu aja gitu. Ternyata ada enggak. codingan. Iya, ternyata ada codingan dan itu buat aku kayak ih ada codingan ini gimana kayak gitu. Sedangkan aku sama sekali nggak ada nyentuh itu codingan tuh kayak JavaScript, Python atau apa di C++ gitu tuh emang nggak tahu sama sekali dan tapi syukurnya dosen-dosen ini mengajari kita tuh dari nol gitu. Yang kita tahu kan kalau kuliah ya udah belajar sendiri gitu kan. Ternyata enggak gitu. Diajarin emang bener-bener diajarin dari bawah gitu. Dan yang bikin aku bener-bener menikmati multimedia ini tuh karena makin kita jalani di semester aku nih sekarang semester 4 itu udah lebih fokus ke multimedianya langsung gitu kayak videografi, fotografi, desain poster itu udah lebih fokus. Jadi untuk semester awal aja gitu kagetnya karena emang bener-bener basic banget gitu untuk diajari. Basicnya multimedia gitu ya. Nah jadi kalau misalnya masih ada nih calon-calon yang mau masuk perkuliahan ke prodi multimedia, tapi mereka kayak kakak misalnya ya, Kak Azila, latar belakangnya itu bukan multimedia. Apa daya tarik multimedia biar orang ini bisa masuk ke multimedia ini? Kalau
saran aku untuk mahasiswa baru yang mau masuk ke multimedia itu nggak perlu khawatir sama sekali mau kalian nggak cocok di bagian pemrograman atau apa itu nggak masalah karena emang di semester awalnya aja kita dicari dikasih Ditekan tahu ya, ditekan ya. gitu kalau komputer tuh bukan cuma sekedar komputer untuk kita desain kita Banyak hal yang bisa ngedit dilakuin iya di situ. banyak hal yang kita bisa buat di situ kayak misalnya yang kita awalnya nggak tahu buat ngoding apa VR gitu kan, Ya. game, animasi itu di situ kita tahu gitu. Jadi nggak perlu takut gitu kalau dosennya tuh ngilang-ngilang itu nggak ada gitu loh. Jadi emang bener-bener basic diajari walaupun ya susah awalnya, tapi Tapi kalau kita itu mau, juga jadi kebanggaan kita sendiri gitu loh. ya, Misalnya kan ada coding yang error, itu kita cari tahu pasti kayak ini kok error sih atau kita tanya sama temennya gimana sih gitu kan dan teman kan ngajarin juga gitu. Dan itu bikin teman kita bikin kita tuh fokus dengan komputer juga gitu. Nah, kalau untuk fasilitas itu udah memadai lah, emang udah cukup banget gitu. Udah semua ada ya. dari beberapa jurusan emang TIK ini PC-nya apalagi juga keren-keren ya. dan TIK ini tuh emang wah banget lah fasilitasnya dari komputernya dari apa ya banyak pokoknya nggak bisa disebut gitu kayak misalnya kamera itu emang udah difasilitasi Alat buat semua desainnya, alat-alat ya desainnya gitu kan untuk game juga PC-PC-nya tuh udah tinggi Ruang buat semua. broadcast, ruang podcast. Ruang broadcast untuk penyiaran gitu kan Iya, itu emang semua ada. betul-betul emang lengkap semuanya gitu. Oke, udah. Jadi kalian untuk yang takut masuk multimedia nggak diajarin dari nol gitu, it's okay, masuk aja ya. Oke. Untuk lebih lengkapnya, kami ada akun sosial media, web di sini ya. Follow dan lihat-lihat beritanya di sini. Oke, sampai jumpa.